Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Mahesa dari kelas 86, ingin mempresentasikan IPS bab 4. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajah karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Pada awal abad 20, bangsa Indonesia mendapatkan strategi baru, perjuangan kemerdekaan, yakni melalui organisasi Pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan organisasi modern dan melalui berbagai cara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak genting kemerdekaan, persatuan, dan tekan bangsa Indonesia untuk merdeka dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa asing untuk ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa Asia. Hubungan politik kerajaan-kerajaan terjalin sejak masa perkembangan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya duta-duta asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan teknologi, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa juga terjalin begitu erat antara Indonesia dan bangsa asing. Kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Itu latar belakang kedatangan bangsa Barat. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Indonesia dalam bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan. Kondisi alam, lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi Industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia. Industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang.
Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintai, dan sebagainya. Simpulan: A. Latar belakang: runtuhnya Kekaisaran Romawi, perang salib, penjajahan samudra. B. Proses Portugis melakukan perjalanan ke India, tepatnya di Kalkuta dan Goa, yang dipimpin oleh Albuquerque untuk mencari rempah-rempah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Francisco Cerro, kemudian melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512 dan diterima baik oleh kerajaan Ternate karena sedang mengalami konflik dengan Tidore. C. Reaksi masyarakat Indonesia dengan kedatangan bangsa-bangsa barat. Menerima bahkan senang. Pada saat itu masyarakat berpikir bahwa bangsa barat tersebut seperti Portugis atau Inggris memberikan kesempatan dan peluang Indonesia untuk merdeka. Tetapi bangsa barat malah menyalahgunakan kepercayaan Dona mengeksploitasi tenaga kerja rakyat Indonesia, bahkan kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang menyebabkan mereka sengsara bahkan kehilangan nyawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.